Selamat datang di kebun lidah buaya milik pamanku. Ukurannya besar-besar teman. Tiap pelepahnya memiliki berat hingga 2 kg, melebihi lidah buaya biasa yang maksimal hanya 1 kg saja. Iya, perkenalkan teman, kami si Bolang dari Tepus Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh iya, sewaktu panen yang diambil hanya bagian bawah lidah buaya, karena pertumbuhan pelepah yang tua ada di bagian paling bawah. Perlu waktu 3-4 minggu lagi untuk dapat memanen pelepah atasnya. Ciri-ciri pelepah lidah buaya yang tua ialah sudah merekah dan hampir menyentuh tanah. Kami bisa memanen 1-2 pelepah lidah buaya per tanaman. Ayo kawan, semangat bantu bibi dan paman panen ya. Inilah alasan kami memanen lidah buaya tadi teman, untuk diolah menjadi dodol. Langsung saja kita buat yuk. Kita bagi tugas agar lebih cepat. Fahri dan Bibi membersihkan lidah buayanya terlebih dulu. Dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Setelah bersih, siap untuk diambil dagingnya. Kupas kulit lidah buaya, lalu potong dagingnya menjadi bentuk dadu. Untuk membuat dodol, kita hanya perlu sekitar 300-400 gram daging lidah buaya. Jika sudah terkupas semua, daging lidah buaya dicuci kembali untuk menghilangkan lendirnya. Mencucinya harus ditekan-tekan sampai benar-benar hilang. Untuk membuat dodol, daging lidah buaya harus dihancurkan dengan cara ditumbuk. Kalau yang ini, biar aku yang melakukannya. Menumbuknya harus berhati-hati agar tidak tumpah. Sementara kami membuat dodol, kawanku Rafka dan Pivo membuat mainan kuda-kudaan dari pelepah pisang teman. Hehehe. Lah, nekmu jadi piro itu dolanamu? Buat yang bagus ya kawan. Nanti kita mainkan setelah ini. Hehehe. Sambil menunggu aku menumbuk lidah buayanya, Bibi membuat adonan dodol. Campur tepung ketan, tepung beras, dan santan kelapa. Aduk hingga rata. Tuang perlahan ya Fahri, sambil Bibi aduk hingga rata. Adonan dodol sudah jadi. Selanjutnya kita rebus gula dan santan kental hingga mendidih. Tambahkan daun pandan agar wangi. Aduk, aduk, aduk. Melihat dari penampakan adonannya saja, aku sudah bisa membayangkan rasa dodolnya nanti teman. Pasti manis dan enak sekali. Sekarang kita campurkan dengan adonan tepung tadi ya. Membuat dodol memang melelahkan. Namun jika dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Lihat senyum di wajah para bibiku ini deh. Oh iya, Rafka dan Pivo masih membuat mainan. Sepertinya sebentar lagi kuda-kudaan kami jadi. Nah teman, dodol yang sudah matang kita beri pewarna. Diratakan dulu ya. Yippee! Dodolnya sudah jadi. Kami coba icip-icip dulu deh. Enak dan kenyal banget. Apalagi ada lidah buayanya, jadi makin enak. Daging lidah buaya mengandung vitamin B dan E yang baik untuk meningkatkan imunitas kulit dan reproduksi. Selain enak, juga menyehatkan. Oh iya, dodol ini akan dibawa ke tempat nenek teman. Sudah lama kami tidak ke sana. Oh wis to le mangan ke. Lah kok tak kon ngrasakno dan tak pirang-pirang tak piro kowe mau ke. Ya wis kaya ngono kok lek engko nek tinggu mulai simban ya ora uman Simban. Bari melu bari. Maaf Bi, habisnya enak sih. Jadi ketagihan deh.
Kami sedang berada di sawah milik pamanku. Biasanya kami suka bermain di sini. Oh iya, kalau di kampungku, permainan kuda-kudaan ini namanya jatilan. Kalau di tempat kalian apa? Ayo kawan, ikuti gerakanku. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji. Kami senang sekali bermain jatilan. Jika sedang ada pertunjukannya, kami tidak pernah absen. Karena kami bangga dan menjunjung tinggi kesenian juga budaya lokal. Sudah di hati deh. Wes Lang, jom mulai wes kesel iki. Wes ayo. Kebetulan kami sedang di pantai. Kami punya ide untuk mencari hantu, teman. Bukan hantu yang menyeramkan itu kok, tapi kepiting hantu. Kepiting hantu biasa tinggal di lubang pasir sedalam 1 meter. Makanya untuk mencarinya kami harus menggali pasir. Ayo semangat kawan. Asik, aku dan Rafka dapat juga akhirnya. Memang harus cepat pegang dan ambil kepitingnya sewaktu muncul, teman. Karena jika dibiarkan, dia akan berlari dengan sangat cepat dan sulit dikejar. Kalau kata Bu Guru, kepiting hantu bisa berlari hingga 2 meter per detik. Wah, aku dapat lagi. Aku olah iki. Dinekmu. Ya. Oh iya, ukurannya kecil sekali kan? Menurut buku pintar yang aku baca, kepiting hantu berukuran 3,5 hingga 5 cm. Ki aku olah gede iki. Gede tenan. Wah, keren kalian. Sekalinya dapat, langsung yang besar. Nikmatnya tinggal di desa, teman. Hidup berdampingan dengan alam yang kaya dan indah. Ayo kawan, kita gali dan cari terus sampai dapat banyak. Teman, dinamakan kepiting hantu karena warnanya yang mirip dengan pasir pantai. Jadi mereka dapat bersembunyi dari pemangsanya dengan baik. Tapi tertangkap juga oleh kami. Ya sudah, kami lanjut mencari kepiting hantu dulu ya. Semoga dapat banyak. Lang, Kandi. Kok golek Yuna segara iki. Ya Rene emang Mbak. Ayo. Mesti masak apa Lang? Mbok iki ngerti. Ya wes nek ngono Mbak masakna ya. Ya, Mbak. Syukurlah tadi kami bertemu Kak Eka dan dibantu memasak kepiting hantunya. Entah apa jadinya kalau kami masak sendiri. Pasti tidak seenak masakan Kak Eka. Kita bagi tugas. Aku dan Fahri bantu kakak memasak, sedangkan Pivo dan Rafka membantu mengupas kulit jagung di luar. Yuk lihat cara kami memasak. Garam dan ketumbar dihaluskan. Kalau sudah, masukkan bawang merah dan putih. Lanjut diulek. Oh iya, teman di rumah penasaran tidak? Jagung yang dikupas ini untuk apa? Nantinya jagung akan disimpan untuk dibuat nasi jagung, dibuat camilan emplek jagung, digunakan sebagai pakan ayam, ataupun dijual di pasar. Jagung yang dijual dihargai Rp6.000 per kilonya. Jagung ini banyak manfaatnya. Bumbu halus sudah jadi nih. Sambil menunggu Fahri membersihkan kepiting, aku potong jagung dulu. Memotongnya tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, sedang-sedang saja. Sepertinya sudah cukup nih. Oh iya, sebelum dimasak, kepiting harus dibersihkan dahulu agar tidak ada pasir dan kotoran lain yang tersisa. Kata Bu Guru, kepiting yang tidak dibersihkan dengan benar akan membahayakan tubuh karena mengandung racun. Mbak,
Iki yuyune wis resik. Ya telepon wae. Aku tak nang jaba sik ya ngewangi ra karo pipo ngresiki jagung. Ya ora apa-apa. Teman, bumbu halus, kepiting dan jagung sudah siap. Sekarang kakak akan mengiris daun bawangnya terlebih dulu. Langkah terakhir, geprek serai, juga jahe agar masakan terasa makin mantap. Semua bumbu dan bahan sudah siap nih. Mari kita masak. Kami memasak kepiting kuah kuning. Oh iya, tumis bumbunya sampai harum ya. Kalau sudah, baru masukkan daun salam, serai, dan diberi air. Aduk-aduk hingga mendidih. Saatnya masukkan jagung dan kepitingnya deh. Aduk dan tunggu hingga bumbu meresap. Harumnya terasa sampai rumah kalian gak? Terakhir, masukkan daun bawang. Lanjut aduk. Iki, Mbak. Oh iya telepon wae. Mbak, wis dadi. Wes sedulit meneh. Ya wes sana siap-siap rek ijek ya. Oke, ya. Akhirnya jadi juga kepiting kuah kuning buatan kakak. Aromanya itu loh, sedap dan wangi sekali. Sabar, sabar. Ambil nasinya satu-satu. Waktunya makan. Rasanya gurih, sedap. Mantap deh pokoknya. Kak Eka memang juara kalau soal masak-memasak. Oh iya, memakan kepiting begini banyak manfaatnya loh. Seperti dapat menjaga kesehatan tulang, jantung, melancarkan sirkulasi darah, dan menutrisi otak. Jadi selain sehat, kami juga jadi lebih pintar karena makan kepiting. Teman di rumah ada yang gak suka kepiting? Ayo coba dulu, nutrisinya melimpah loh. Ya sudah, kami habiskan dulu kepiting hantu kuah kuning ini ya. Berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Hati-hati mengemudinya ya paman. Yuhu. Meskipun cuaca panas, tidak menyurutkan rasa bahagia dan semangat kami untuk mengunjungi nenek. Nenek pasti senang sekali dengan kehadiran kami. Apalagi kalau suasana ramai begini. Tunggu kedatangan kami ya, Nek. Oleh-oleh sithik yo, Mbak. Dadak repot-repot yo. Wis matur nuwun karo anakku. Ya wis, aku mau masak. Enek-eneke wong kok udah tuwek wis ora iso ngapa-ngapa. Akhirnya tiba juga kami di rumah nenek. Senang rasanya melihat nenekku tetap sehat di usia tuanya. Apalagi masih sanggup masak banyak untuk para anak dan cucunya. Terima kasih ya, Nek. Salah satu hal yang dinantikan sewaktu kumpul keluarga, ya makan besar. Hehehe. Enak banget soalnya. Ya enak ya. Suwe ra dimasake, Mbak. Teman, bagiku inilah arti rumah yang sesungguhnya. Bukan gedung ataupun bangunan yang megah, namun kehadiran dan kebersamaan dengan keluarga yang menghangatkan jiwa. Panjang umur ya, Nek, Ayah, Ibu, dan seluruh keluargaku. Semoga sampai kapanpun suasana seperti ini akan selalu terjaga. Ayo, Ci, Kak, Lu.
Perkenalkan teman, kami adalah anak-anak desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa kami berada di dataran tinggi, sehingga cocok sekali kalau dijadikan sirkuit geledekan. Inilah cara kami bersenang-senang mengisi waktu senggang. Meski tergolong sederhana, tapi rasanya seru sekali bisa beradu cepat seperti ini. Sejenak aku membayangkan seolah-olah menjadi Valentino Rossi atau Marc Marquez. Dengan memanfaatkan medan jalanan yang menurun, motor-motoran yang kami naiki memang bisa melesat kencang seperti MotoGP, teman. Wush. Bisa lupa waktu deh kami bermain seperti ini. Namun, aku mesti berhati-hati. Jangan sampai telat mengerem. Kalau geledekan sudah melaju terlalu kencang, segera rem dengan sendal. Waduh, sendalnya hilang ya. Ke. Apa? Sendalku hilang ke. Nanti. Tas sekitaran kono gue. Kok iso? Agak nunggang geledekan jar ucal. Ya golek yo. Yo. Aduh, Bram. Ada-ada saja deh. Pakai acara hilang segala sendalnya. Kenapa? Ya sandalku hilang. Kok iso? Kok gak nunggang geledekan jar ucal. Oh, yo golek bareng. Temanku yang bernama Bram ini memang sangat menyukai segala hal yang berkaitan dengan budaya Jawa, teman. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kental dengan adat Jawa. Termasuk sendalnya yang baru saja terlepas, yaitu gapyak alias sendal kayu. Bang, saya tak nih mbak, ala pek sukun. Oh iya aku lali. Dah, dolannya semene wae ya. Yang anak ngetembak apa sukun. Anjir nasib sendale nyongki jar priye. Mengko men gawe ke. Ayo toh. Ya, bukannya kami tidak mau membantu kamu, Bram. Tapi mau gimana lagi? Kak Keisha pasti sudah menunggu di kebun. Terpaksa deh, kamu pakai sendalnya cuma sebelah aja dulu ya, Bram. Hehehe. Waduh, bolang neng dia iki. Mesti dolan iki. Nah, benar kan? Kak Keisha sudah tiba di kebun. Tapi kakak tampaknya kesulitan memetik sukunnya. Aku ki jar priye ki lang. Alah, kita menaro ki kecepet mata sikile nyong. Aduh. Kowe ki saka endi? Wis dolana endes golek sandal. Lah sandalmu ngopo? Hilang, Mbak, lah pertelan gledekan. Walah, anjir terus piye ngono? Ayo mbok iki karek siji sandale. Walah ya wis mengko goleki bareng-bareng ae. Lang, Mbak Yungmu mbok ditulungi to iki rasa tak apekke. Hap, hap, hap. Bukannya sombong, tapi kalau urusan panjat memanjat, serahkan saja kepada aku. Meski pohon ini cukup tinggi, tapi itu bukan masalah buatku. Si bolang. Setelah menanti selama 6 bulan, buah sukunnya kini sudah cukup banyak dan siap untuk dipetik. Dalam bahasa Jawa, sukun disebut juga kluwih. Untuk bisa tumbuh setinggi ini, sukun butuh sinar matahari yang cukup. Selain itu, buah tropis ini juga perlu curah hujan dan kelembapan yang tinggi, serta suhu panas agar bisa berbuah dengan lebat. Buah sukun berwarna hijau dan berbentuk bulat. Karena tak memiliki biji, daging sukun ini diolah apa aja dijamin enak. Aku jadi tidak sabar nih, ingin segera memasak kluwih alias sukun ini. Apalagi buah yang kami petik kali ini ukurannya besar-besar. Jarak dari kebun sukun ke rumah sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi karena jalannya menanjak, jadinya cukup menguras tenaga. Tapi tidak mengapa,
anggap saja olahraga. Lang. Piye, Pak? Pak jaluk tulung paranono Pak D nang alas. Kon mulai kon maem ya. Ya, Mbak. Ya, Nyiasati ingin cepat-cepat makan sukun. Apa daya, kakak justru memintaku menyusul paman. Ya sudah, sebagai adik yang baik, tentu saja aku menuruti permintaan kakak. Kata Kak Keisha, paman sedang mencari kroto di dalam hutan. Tapi lokasi sarang krotonya ada di mana ya? Waduh, Pak D rong ketemu, sendal rong ketemu, priye ki jan? Sabar dulu ya, Bram. Nah, itu dia Paman Munardi. Rupanya paman belum selesai mengambil krotonya. Kalian saja kalau begitu. Aku dan kawan-kawan membantu paman. Di desa kami, lokasi sarang kroto biasanya ada di puncak pohon. Sehingga untuk mengambilnya perlu galah yang sangat tinggi. Nah, biar aman, taburi badan dengan tepung dulu, biar tidak digigit semut rangrang. Dengan dilumuri tepung, kulit menjadi licin, sehingga semut rangrang kesulitan untuk menggigit. Gigitan semut yang satu ini memang tidak main-main. Kalau tergigit, aduh, sakitnya bukan main. Rangrangnya oke gile. Aku juga tepung le Pak De le. Tak nggo naburi Pak De, cokoti gile yo. Ayo le dibangi yo ben cepet mulih yo le. Kroto sendiri adalah telur atau larva yang dihasilkan oleh ratu semut rangrang. Dalam satu koloni bisa terdapat ribuan telur yang dijaga oleh pasukan semut pekerja. Pak D, semut Pak D. Saya mulai. Ya wis nek arep mulih kono mulih dhisik, Pak De tak ngramban dhisik ya. Ya wis kono nek, gowo mulih. Oh iya, aku kan masih punya sukun di rumah. Kalau kroto ini diolah bersama sukun, pasti akan jadi hidangan yang lezat. Nah, waktunya memasak. Dengan dibantu kakak dan bibi, kroto yang tadi dipanen rencananya akan dijadikan botok. Sementara sukunnya bakal kami olah menjadi bacem. Kelapa yang sudah diparut selanjutnya dicampur ke dalam bumbu ulek yang berisi campuran cabai dan gula merah. Ya, krotone wis tuwa durung. Pun, Lek. Ya, gorene tak campur ae. Meski lebih dikenal sebagai pakan burung kicau, kroto juga bisa dikonsumsi loh. Kroto bahkan mengandung protein tinggi yang tidak kalah dengan daging-dagingan. Jika biasanya tahu atau tempe yang dibuat botok, maka kali ini aku membuatnya dari kroto. Botok sendiri merupakan hidangan khas Jawa. Kroto kemudian dibungkus dengan daun pisang. Lalu kukus hingga masak. Setelah aku coba, rasanya benar-benar di luar dugaan. Enak pol. Kombinasi bacem sukun dan botok kroto rupanya seperti duet maut. Cocok sekali. Sukunnya begitu gurih. Tekstur serat yang menjadi ciri khas sukun ternyata hilang, berganti menjadi lembut. Sementara untuk rasa botok krotonya sendiri, antara manis dan pedasnya cukup berimbang. Lang, kakaknya njur priye ki Lang, urung ketemu. Sandal pikir kari maem sik. Ya loh. Engko men gaweke Pak Demo, nek sendalmu ora ketemu. Ya. Sabar ya Bram, aku janji kita pasti mendapatkan penggantinya. Akhirnya tiba juga kami di desa sebelah. Kebetulan sekali ketika aku lewat ada Paman Toto sedang memetik labunya. Aku dan kawan-kawan pun langsung membantu paman. Lang, aku lagi Lang, wah kuning ki. Wah gede kuwi. Padahal niki semateng sama dereng padahal.
Oh wes, iki. Ayo dilumpahi mriki kon. Oke. Labu yang satu ini berjenis labu madu. Tidak seperti labu kuning yang berbentuk membulat. Labu madu bentuknya memanjang. Panjangnya bisa 30 cm. Satu buah labu madu beratnya dapat mencapai 2 kg. Labu madu perlu waktu 4 bulan untuk matang. Jika sudah siap petik, warna kulit labu akan berubah dari hijau menjadi jingga atau oranye. Dibanding jenis labu yang lain, labu madu lebih tahan hama dan tahan dari penyakit. Apalagi buah yang satu ini rasanya lebih manis dan kaya akan kandungan karbohidrat. Wis kebok kuwi gorono gareng mlebu arek gawe kolak bulik. Wah, Paman baik sekali. Aku ditawari makan kolak labu. Baiklah, aku akan membantu Bibi memasak kolaknya. Daging labu madu cenderung lebih keras dibanding labu kuning. Namun, biji labu madu jauh lebih sedikit. Supaya santan yang didapat banyak, parutan kelapanya mesti disaring berkali-kali. Iku mutiarane mbok dicemplung ning kono mentang-mentang. Iki to. Heeh. Mlebokke kabeh. Cemplungno kono. Alon-alon wae. Wis mbok tutup meneh. Bude. Terus genine aja mbok mati-mati ya. Nggih. Masak mutiaranya sebentar saja, karena cepat sekali matangnya. Sekarang, rebus labu yang sudah dipotong-potong. Setelah itu, masukkan irisan gula merah ke dalam panci. Jangan lupa daun pandannya biar aromanya makin harum. Pakai sedikit garam untuk mengimbangi rasa manisnya. Tambahkan juga gula pasir. Lalu tuang santan secukupnya. Aduk terus hingga labunya empuk dan airnya mengental. Oh, wis mateng wis enak iki, Lang. Ya lek ndang dimakan bareng-bareng ya. Rasa manis kolaknya terasa pas. Tidak terlampau legit, apalagi dinikmati ketika panas seperti ini. Enak sekali. Kolak labu Bibi memang gak ada lawan. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya kami tiba juga di rumah pembuat sendal kayu. Paman Romi ini merupakan pengrajin kayu terbaik di desa sebelah. Semua perabotan rumah tangga berbahan kayu bisa dibuatnya. Dek, tolong gawe ke sandal kapya. Lah apa sandali? Hilang, Pak De. Kok iso? Amal lepas tangan geledekan jur ucul jur hilang. Wis tak gawe aja yuk. Ayo, Pak De. Membuat gapyak alias sandal kayu pasti bukan masalah yang sulit buat Paman. Dengan cekatan, Paman Romi segera membuat pola di kayunya terlebih dahulu. Setelah itu, kayu dibentuk mengikuti pola yang sudah ada. Setelah terpotong, kayu lalu dihaluskan menggunakan amplas. Kemudian pasang karet untuk tempat masuknya kaki. Paku sisi-sisinya biar karetnya tidak terlepas. Pelan tapi pasti, sendal gapyaknya sudah hampir jadi. Nah iki Lang, iki sandale wis dadi Jalan tadi, Pak De. Ya wis. Wah, ya Pak De tak jajal. Oh, pas iki. Terus nggih, Pak De. Ya yuk. Wah, nggak sampai 10 menit, sendal gapyaknya langsung jadi. Pas lagi ukurannya. Memang ya,
Kalau sudah di tangan ahlinya, apapun pasti menjadi bagus. Penak ke, sendal anyar ke, wis pasang ke. Bram, wis penak. Wis penak dah. Wis pasang dah. Oh. Ini aja. Oh, aja. Engkling. Ayo. Yo. Caca. Batu gali, Cak. Ayo Bram, susul kami kalau bisa. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Temanggung, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.